Baik kasus ijazah Jokowi maupun usulan pemakzulan Wapres Gibran bukanlah kasus kosong belaka. Bukan kasus kosong baik dari pihak Roy Suryo CS dan Forum Purnawirawan TNI maupun dari pihak Jokowi itu sendiri dan pihak di luar itu, Presiden Prabowo misalnya. Salah kalau dianggap bahwa kasus ini masih kasus kosong atau remeh-temeh saja. Ini kasus besar dan mencakup politik tingkat tinggi. Kasus ijazah Jokowi ini tak kunjung reda meski sudah ditangani polisi dan pimpinan DPR sampai tarik ulur menyikapi usulan pemakzulan Gibran ini. Terbaru usulan tandingan juga masuk ke DPR. Presiden Prabowo kenapa dimasukkan juga sebagai pihak yang berada di luar Jokowi? Bukankah Jokowi dan Prabowo satu pihak atau satu paket? Bisa jadi iya, bisa juga tidak. Tapi lebih tepat dikatakan tidak. Sebab bagaimanapun juga, baik proses maupun hasilnya dari kasus ijazah Jokowi dan usulan pemakzulan Gibran ini akhirnya pasti akan terkait dengan Presiden Prabowo juga. Pihak Roy Suryo CS dan Forum Purnawirawan TNI masih eksis sampai saat ini karena adanya Prabowo. Kalau pakai cara Jokowi dulu, mungkin sudah selesai. Sadar maupun tidak, pihak Jokowi sendiri, utamanya dari para pendukung yang sering membela Jokowi di media, kerap juga memaketkan bahwa kasus ijazah Jokowi dan usulan pemakzulan Gibran ini sepaket. Artinya ini dilancarkan oleh pihak yang sama, pihak yang sebutlah anti Jokowi, spesifik pihak yang kalah Pilpres, baik dari 01 pendukung Anies Baswedan maupun dari 03 pendukung Ganjar Pranowo. Apakah dari 02 pendukung Prabowo solid di belakang Jokowi? Rasanya tidak juga. Lebih banyak diam dan hati-hati persis sikap Prabowo. Baik Roy Suryo CS maupun Forum Purnawirawan TNI memang terlihat saling dukung dan saling mendoakan. Belakangan bergabung juga kader senior PDIP Bitor Suryadi yang membawa kisah tim Jakarta dan tim Solo tahun 2012 yang bergerak menuju Pasar Pramuka yang kemudian dikenal dengan Universitas Pasar Pramuka. Jadi wajar juga jika para pendukung Jokowi menyerang mereka secara bersamaan pula. Tak sedikit pengamat yang memperkirakan bahwa dua kasus ini akhirnya akan bertahan sampai 2029 nanti justru akan dimenangkan oleh pihak Jokowi. Jokowi memang terlihat memainkan kasus ijazah ini karena tiba-tiba saja merasa direndahkan dan hina sehina-hinanya dan tiba-tiba pula berangkat ke Jakarta melaporkan ke Polda Metro Jaya. Awalnya disebut 5 orang inisial, lalu sempat ditarik lagi dan dibenarkan lagi. Bahkan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri, memakai diksi banyak sekali karena banyak ujaran kebencian, fitnah, dan provokasi. Dikira akan satset langsung akan ada tersangka, ternyata tak bisa maunya pihak Jokowi saja. Mungkin sudah ada pihak-pihak yang kena marah karena leletnya kasus ini berjalan. Kalau di masa Jokowi, pastilah kasus ijazah ini sudah selesai. Nasib Roy Suryo CS mungkin akan persis kayak Gus Nur dan Bambang Tri. Intimidasi akan berseliweran, sembunyi-sembunyi bahkan terang-terangan. Saat ini saja pengakuan Roy Suryo CS sudah diintimidasi bahkan oleh seorang wakil menteri di era Jokowi. Tapi ini era Prabowo, tak ada jalan pintas. Roy Suryo CS kalah pun mungkin tak akan berhenti percis kayak tak berhentinya Jokowi dari dunia politik. Apalagi Purnawirawan TNI itu. Mereka akan menunggu respon pasti dari gedung DPR. Jokowi tak berhenti dari dunia politik, orang tentu juga tak berhenti mempertengkarkan apa yang sudah dan akan dilakukannya. Forum Purnawirawan TNI belum merespon saja, respon dari pimpinan DPR sudah maju mundur. Sekelas Sufmi Dasko Ahmad harus kembali mengulang bahwa surat usulan itu belum sampai ke mejanya, sesuatu yang jauh hari sudah disebutkannya di hadapan para wartawan. Forum Purnawirawan TNI pastilah akan bersikap ditolak atau diterimanya surat usulan mereka. Semua tak akan berhenti apapun sikap yang akan diambil. Tak akan kosong melompong saja. Partai-partai juga akan melihat dan menunggu. Kasus ijazah Jokowi dan pemakzulan Gibran ini tak kosong juga dari segi suara. Pro kontra dari dua kasus ini mengandung suara di dalamnya. Partai-partai akan lebih menimbang suara ini ketimbang siapa yang benar dan salah atau pihak mana yang menang dan kalah. Anies Baswedan memang kalah dalam Pilpres lalu,
tapi 3 partai yang mengusungnya suaranya naik secara signifikan. Makanya hampir tak ada partai-partai yang mau jelas bersikap terlebih dahulu, menunggu reaksi publik dan kemana arah angin akan berhembus. 2 kasus ini akan hilang dengan sendirinya nanti, tapi entah sampai kapan.